Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajwa Lailatul Fitri. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Riset Operasional Agribisnis. Materinya adalah metode linear programming. Linear programming adalah suatu metode matematika yang digunakan untuk memecahkan masalah optimasi menggunakan persamaan dan pertidaksamaan linear. Tujuannya yaitu untuk mencari solusi yang optimal untuk membantu pengambilan keputusan dalam menentukan alokasi sumber daya. Nah, biasanya alokasi yang disediakannya itu terbatas. Metode ini digunakan untuk memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya. Nah, dari metode linear programming ini ada beberapa hal yang harus diketahui. Yang pertama adalah asumsi. Asumsi pertama adalah linearity. Artinya, fungsi objektif dan batasan harus berbentuk linear, serta sebanding dan tidak memiliki titik putus. Yang kedua adalah non-negativity. Artinya, variabel keputusan harus memiliki nilai yang non-negatif, artinya tidak boleh memiliki nilai minus. Yang ketiga adalah divisibility, artinya nilai variabel keputusan dapat berupa bilangan pecahan. Dan yang terakhir adalah certainty, artinya semua konstanta pada parameter diasumsikan mempunyai nilai yang pasti. Selanjutnya adalah syarat. Terdapat 5 syarat pada metode linear programming. Yang pertama adalah tujuan masalah harus jelas. Yang kedua adalah harus memiliki beberapa alternatif yang ingin dibandingkan. Yang ketiga adalah memiliki sumber daya yang terbatas. Dan keempat, bisa dilakukan perumusan dalam bentuk kuantitatif. Yang terakhir adalah adanya keterkaitan peubah variabel. Lalu ada ciri khusus pada program linear pada metode linear programming. Yang pertama itu adalah penyelesaian mengarah pada pencapaian tujuan maksimasi atau minimasi. Yang kedua, kendala ada membatasi tingkat pencapaian. Dan yang ketiga, ada beberapa alternatif penyelesaian. Terakhir, hubungan matematis bersifat linear. Selanjutnya, dalam metode linear programming terdapat 3 model persamaan. Yang pertama adalah variabel keputusan. Nah, variabel keputusan ini merupakan eh, keterangan seberapa banyak unit yang harus diproduksi atau berapa banyak sumber yang harus dialokasikan. Bentuknya terdapat pada layar X1, X2, sampai Xn. Lalu yang kedua adalah fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan ini merupakan gambaran matematis untuk memberikan gambaran tujuan yang ingin dicapai, seperti maksimasi keuntungan atau minimasi biaya. Bentuknya juga terdapat pada layar, yaitu Z sama dengan fungsi dari X1, X2, sampai Xn. Dan yang terakhir adalah fungsi pembatas. Nah, fungsi pembatas merupakan batasan-batasan yang membatasi nilai variabel keputusan dan umumnya berbentuk linear. Misalnya adalah batasan berdasarkan ketersediaan sumber daya dan juga batasan berdasarkan kapasitas produksi. Nah, eh, metode linear programming ini bisa diselesaikan dengan beberapa pendekatan. Terdapat 2 metode. Yang pertama adalah metode grafis dan juga metode simplex. Nah, metode grafik dilakukan jika penyelesaian yang dibutuhkan itu memiliki 2 jenis variabel keputusan. Apabila penyelesaian itu terdiri dari 2 atau lebih jenis variabel keputusan, maka pendekatan yang digunakan adalah metode simplex. Dimulai dari metode pertama yaitu metode grafik. Metode grafik merupakan metode visual untuk menemukan solusi optimal dari masalah pemrograman linear dengan menggambarkan fungsi objektif dan batasan-batasan dalam bentuk grafik pada bidang 2 dimensi. Grafik ini disusun dari persamaan yang telah diformulasikan sehingga akan didapatkan titik-titik sebagai solusi.
yang merupakan hasil perpotongan dari garis yang digambarkan. Nah, ada pula langkah-langkah dalam melakukan penyelesaiannya. Yang pertama adalah membuat tabel informasi, jumlah faktor produksi yang diperlukan, kapasitas faktor produksi, dan juga keuntungan. Yang kedua adalah membuat model atau persamaan matematika dari informasi yang telah dituliskan, eh, yang terdiri dari fungsi kendala dan juga fungsi tujuan. Yang ketiga adalah membuat himpunan penyelesaian dan menggambar grafik dari persamaan yang telah diketahui, dan yang keempat adalah menentukan area kelayakan solusi pada grafik. Nah, area kelayakan ini dapat dilihat dari fungsi batasan. Apabila berbentuk kurang dari sama dengan, maka daerah yang diarsir itu terdapat pada kiri dan bawah garis. Jika berbentuk lebih dari sama dengan, maka daerah arsirnya itu dilakukan pada kanan dan juga atas garis. Jika bentuk persamaannya sama dengan, maka arsiran terjadi pada garis tersebut atau berhimpit. Dan yang terakhir adalah menghitung nilai fungsi tujuan untuk semua titik sudut pada daerah layak untuk dipilih sebagai keputusan. Nah, selanjutnya ada beberapa istilah pada metode grafik ini. Yang pertama adalah daerah visibel. Daerah visibel merupakan daerah yang tidak melanggar batasan-batasan yang ada atau disebut juga sebagai himpunan penyelesaian. Lalu, ada titik sudut yang visibel merupakan titik-titik sudut yang bisa dicapai dan berada di daerah visibel. Yang ketiga adalah masalah yang memiliki titik visibel terjadi ketika letak atau sifat-sifat batasannya ini memungkinkan terdapatnya daerah alternatif atau pemecahan masalah yang visibel. Yang ketiga adalah optimal solution atau hasil yang optimal merupakan hasil pemecahan yang mempunyai nilai tujuan atau Z terbaik. Nah, bisa memaksimumkan ataupun bisa meminimumkan. Yang kelima ada multiply optimal solution terjadi apabila gambar fungsi tujuan sejajar dengan batasan bila digeser. Dan yang keenam, ada masalah yang tidak memiliki pemecahan optimal. Terdapat dua penyebab dari masalah yang tidak memiliki pemecahan optimal. Yang pertama adalah masalah yang tidak memiliki daerah visibel, dan yang kedua adalah salah satu aktivitas tidak terpengaruh oleh batasan yang ada. Nah, untuk dapat lebih memahami metode grafik, di sini ada contoh soal. Seorang pembuat kue mempunyai 4 kilogram gula dan 9 kilogram tepung. Untuk membuat sebuah kue jenis A, dibutuhkan 20 gram gula dan 60 gram tepung. Sedangkan untuk membuat sebuah kue jenis B, dibutuhkan 20 gram gula dan 40 gram tepung. Jika kue A dijual dengan harga 4.000 per buah dan kue B dijualkan dengan harga 3.000 per buah, maka pendapatan maksimum pembuat kue adalah. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat 5 langkah dalam menyelesaikan permasalahan menggunakan metode grafik. Yang pertama adalah membuat tabel informasi. Nah, dari pertanyaan di atas bisa dibuat tabel informasi seperti pada layar. Nah, jumlah gula pada kue A itu 20, sedangkan tepungnya 60 dengan harga 4.000. Sedangkan jumlah gula pada kue B itu 20 dengan tepung 40 dan harganya Rp3.000. Nah, ini merupakan uh, persediaan tepung yang maksimum. Nah, langkah kedua adalah membuat model matematika. Nah, model pertama ini merupakan model untuk gula, dan yang kedua adalah model untuk tepung. Disederhanakan menjadi bentuk X tambah Y kurang dari sama dengan 200, 3X tambah 2Y kurang dari sama dengan 450. Ini merupakan fungsi batasan, dan ini adalah fungsi batasan juga yang sudah pasti gitu. Karena X-nya itu tidak boleh bernilai negatif, dan Y-nya juga sama, tidak boleh bernilai negatif. Itu termasuk di salah satu syarat dari metode linear programming ini. Nah, dibuat juga metode tujuan Z sama dengan 4.000X dan ditambah 3.000Y. 4.000 ini merupakan harga dari kue A. Kue A adalah X dan 3.000 adalah harga dari kue Y. Kue B. Kue B itu adalah Y. Nah, selanjutnya adalah membuat himpunan penyelesaian dan juga menggambar grafik. Dari persamaan pertama, untuk menentukan titik garis, maka
X dan Y-nya ini salah satunya dibuat menjadi 0. Dari persamaan pertama itu didapatkan X sama dengan 200 dan Y sama dengan 200. Selanjutnya, eh, pada persamaan kedua, untuk menentukan garis kedua, eh, ditemukan X sama dengan 150 dan Y sama dengan 225. Nah, lalu kita membuat titik. Yang pertama itu adalah 200 dengan 200. Yang kedua itu adalah X 150 dan Y sama dengan 225. Nah, di sini kita dapat melihat titik perpotongan ini. Untuk mengetahui nilai dari titik perpotongan ini, kita bisa menggunakan metode substitusi dan eliminasi dari kedua persamaan atau kedua fungsi batasan. Nah, ini dikali 2 untuk menyamakan nilai Y. Setelah dieliminasi, ditemukan nilai X sama dengan 50. Dan setelah disubstitusi, ditemukan nilai Y sama dengan 100. Berarti titik perpotongan ini adalah 50 dan 100. Lalu, langkah keempat, yaitu menentukan area kelayakan solusi. Persamaan batasan dalam bentuk kurang dari, sehingga arsirannya itu dilakukan ke arah kiri dan juga bawah dari garis. Nah, ini kiri garis dan bawah garis. Maka daerah visibelnya itu eh, terdapat pada arsiran hitam ini. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat 3 titik visibel. Yang pertama adalah ini 150 dan 0. Yang kedua adalah 50 dan 150, dan yang terakhir adalah 0 dan 200. Nah, setelah kita mengetahui seluruh titiknya, kita akan lanjut ke langkah terakhir, yaitu menghitung nilai setiap titik pada daerah visibel. Nah, titik yang pertama adalah 150,0. Ini dimasukkan ke fungsi tujuan yang telah kita buat sebelumnya, menghasilkan pendapatan sebesar 600.000. Nah, pada titik kedua dimasukkan kepada fungsi tujuan yang sama, mendapatkan hasil 650.000. Itu juga dengan titik yang ketiga dimasukkan ke fungsi tujuan yang sama, mendapatkan hasil 600.000. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa hasil maksimal keuntungan yang didapatkan itu bisa terjadi pada titik yang kedua. Artinya, pendapatan maksimum tukang kue tadi adalah 650.000 ketika pembuat kue itu membuat 50 kue A dan 150 kue B. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Saya harap materi yang saya dapatkan ini bisa sedikit membantu teman-teman dalam mempelajari materi linear programming. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.